Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya ingin membahas seorang pelawak jadul yang amat terkenal di eranya, yaitu Radmi B29. Radmi B29 ini menarik untuk dibahas karena ia pelawak pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan. Waktu kecil saya beberapa kali melihat film dan iklan sabun B29 di TVRI. Saat itu belum ada TV swasta, jadi mau tidak mau orang harus nonton TVRI. Saat melihat Radmi B29, saya menduga nama B29 itu muncul karena Radmi sering menjadi iklan sabun produksi PT Sinar Ancol. Tapi ternyata dugaan saya salah. Radmi sudah lebih dulu memakai nama B29 sebelum menjadi bintang iklan sabun B29. Karena namanya sama, maka perusahaan atau produsen sabun itu yaitu PT Sinar Ancol memilih Radmi untuk menjadi bintang iklannya. Teman-teman pasti penasaran, dari mana nama B29 itu muncul? Dan mengapa pula seorang pelawak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata? Biar tidak penasaran, tonton tayangan ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman belum mengenal atau belum tahu tentang informasi tersebut. Namun sebelum membahas lebih dalam tentang Radmi B29, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita bahas dulu siapa sosok Radmi B29. Radmi B29 lahir di Bandung pada tanggal 16 Januari tahun 1932. Nama aslinya Suratmi binti Salimin. Ayahnya bernama Salimin dari Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Sainem dari Cilacap. Salimin adalah tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau biasa disingkat KNIL. Saat Jepang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1942, Sersan 1 Salimin menjadi tawanan perang. Hal ini membuat sekolah Radmi berantakan. Saat itu, Radmi baru duduk di kelas 3 Holland Inland School atau HIS Cilacap. Salimin dibebaskan setelah 3 bulan ditawan. Namun, maut menjemput tak lama setelah ia bebas. Radmi yang saat itu duduk di kelas 3 HIS lalu ikut pamannya yang bekerja di pabrik senjata Kiara Condong di Bandung. Pabrik senjata itu di kemudian hari menjadi pindad. Sejak kecil, Radmi sudah memiliki hobi menyanyi. Karena terus bernyanyi membuat sang nenek geram. Nenek mengatakan tak sudi cucunya menjadi ronggeng. Ronggeng adalah jenis kesenian tari Jawa di mana pasangan saling bertukar ayat-ayat puitis saat mereka menari diiringi musik dari rebab atau biola dan gong. Karena suara Radmi bagus, pamannya menyuruh Radmi belajar menyanyi di orkes keroncong pabrik Kiara Condong atau disingkat Ropagi. Di zaman Jepang, Radmi juga sudah ikut kelompok wayang orang Sri Surya.
Radmi mengawali karir di panggung hiburan pada tahun 1943 sebagai penyanyi keroncong. Beberapa kali ia harus meninggalkan panggung karena ikut berperang. Menurut laporan Tempo edisi 17 April tahun 1976, Radmi pernah menjadi anggota Barisan Srikandi, Laskar Wanita Indonesia atau LASWI, dan anggota staf Batalion DX-16 di Jawa Tengah. Pangkatnya nyaris seperti ayahnya dikenal, Sersan II TNI. Setelah Perang Kemerdekaan reda pada tahun 1949, Radmi mundur dari ketentaraan. Sebagai informasi, LASWI didirikan pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 oleh Sumarsih Supyati atau biasa dipanggil Yati Aruji, istri dari Aruji Kartawinata, Komandan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Divisi 3 Jawa Barat. LASWI merupakan organ afiliasi Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 yang sebelumnya bernama Markas Dewan Pimpinan Perjuangan atau MDPP. Organisasi tersebut mengkoordinir 61 kesatuan perjuangan di seluruh Jawa Barat. LASWI memiliki beragam anggota, mulai dari gadis, ibu rumah tangga hingga janda yang umurnya berusia 18 tahun ke atas. Kontribusi organisasi tersebut yaitu merawat tentara yang terluka, mengatur dapur umum, menjahit pakaian seragam, mengajar kelas buta huruf, menjadi kurir serta mata-mata. Juga ikut berperang di garis depan. Keterlibatan Radmi dalam perjuangan kemerdekaan itu menyebabkan ia menerima sejumlah piagam penghargaan. Radmi memiliki tanda jasa Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan atau SLBK 1 dan 2, serta Satya Lancana GOM 1 dan 5. Bintang Gerilya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang mempertahankan negara dengan cara bergerilya. Sedangkan SLPK, Satya Lancana Perang Kemerdekaan, adalah sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan. Adapun Satya Lancana Gerakan Operasi Militer atau GOM adalah tanda kehormatan jenis Satya Lancana Peristiwa yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata dalam memberantas kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata. Setelah mundur dari tentara, Radmi pindah ke Jakarta pada pertengahan tahun 1950-an. Radmi sempat menyambung hidup sebagai pekerja honorer di Radio Republik Indonesia atau RRI dan menjadi biduan dalam Orkes Studio Bandung atau OSB. Ia juga bergabung dalam kelompok wayang orang Tritunggal di Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Pimpinan kelompok itu adalah Idris Indra, suami pertamanya. Setelah bercerai dengan Idris Indra pada tahun 1959, Radmi ikut kelompok wayang orang yang kerap tampil di Kosambi, Bandung. Dia menyanyi, menari, bermain peran, dan melawak. Bercerai dari Idris Indra, Radmi pindah ke Bandung dan kembali bergabung dengan grup wayang orang. Ia juga mulai memasuki dunia film sebagai figuran melalui 2 film komedi, Si Jimat pada tahun 1960 dan Kuntilanak pada tahun 1961. Radmi belajar kesenian secara otodidak. Ia rajin menyaksikan pertunjukan dan mempraktekannya, dan ia berhasil, bahkan menjadi seniman multitalenta sebagai sinden, penyanyi keroncong, pemain sandiwara dan film, serta pelawak. Radmi pindah ke Jakarta lagi pada tahun 1966 setelah ibunya meninggal dunia.
Pada tahun itu pula Radmi memasuki dunia lawak. Kepada harian Angkatan Bersenjata, Radmi bilang ia mendapat kesempatan menjadi pelawak terkenal melalui perantara dedengkot lawak saat itu, yaitu Bing Slamet. Radmi punya modal yang cukup sebagai pelawak. Selain mengenal teknik melawak, ia juga memiliki postur tubuh yang bisa dimanfaatkan. Tubuhnya subur, pipinya tembem, hidungnya pesek. Radmi bergabung dengan grup lawak Agura Jenaka bersama Harjo Mulyo, Derajat, dan Slamet Harto. Kendati kuartet lawak itu tak pernah bubar, Radmi membentuk grup lawak Radmi CS bersama mantan Letnan Angkatan Darat Saparbi Noto Widakto alias Pindot dan Teten. Kehadiran Radmi di pentas lawak diapresiasi banyak pihak. Kita bisa menghitung dengan jari berapa jumlah pelawak wanita. Bahkan di ibu kota yang merupakan pusat segala macam kegiatan, barangkali hanya ada seorang pelawak wanita, yakni Suratmi Bomber 29. Memang masih ada yang lain, tapi hanya Radmi B29 saja yang benar-benar mengkhususkan diri di bidang dagelan. Tulis majalah Selikta tahun 1969. Lalu, dari mana nama B29 itu lahir? Banyak yang tidak tahu. Di Bandung, Radmi kerap menghibur TNI Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan lawakannya. Ia mendapat nama Radmi Bomber 29 dari Laksamana Muda TNI Aco Wirya Dinata, Wakil Gubernur DKI periode 1966 sampai 1977. Waktu itu, tahun 1960-an, Radmi sering menghibur keluarga TNI Angkatan Udara di Bandung. Wirya Dinata, salah satu pendiri Paskhas, nyeletuk, "Ini bomber kita." Saat itu, Radmi memiliki tinggi 155 cm dan berat 70 kg. Bomber di kalangan AURI mengacu pada pesawat pembom yang ukurannya lebih besar daripada pesawat pemburu. Era tahun 1950-an, pesawat pembom B-29 masih kesohor. Rupanya dengan lawakan saya itu mereka selalu merasa puas. Oleh karena itu saya dijuluki dengan sebutan B29 dari jenis pesawat Bomber 29. Seperti adik tahu bahwa pesawat itu sangat dahsyat dan lawakan saya diterapkan dengan dahsyatnya B29, kata Radmi kepada koran Angkatan Bersenjata tanggal 5 Desember tahun 1974. Ada pula yang menyebut nama B29 diambil dari nama merek sabun cuci buatan PT Sinar Ancol yang sudah hadir sejak tahun 1942 dan terjual hingga ke Ethiopia. Namun, anggapan ini kurang tepat. Sebelum menjadi bintang iklan sabun, Radmi sudah memakai nama belakang B29. Terkait dengan sabun, saya akan menceritakan sejarah sabun B29. Saat terjadi krisis di dunia pada tahun 1930-an, ibu-ibu yang berbelanja di pasar pagi Jakarta mengeluh karena kesulitan mendapatkan sabun Sunlight Ship atau tersohor dengan merek cap tangan produksi Unilever. Sewu Gunawan atau Go Sohe berpikir bagaimana membuat sabun produksi lokal dengan harga terjangkau. Singkat cerita, perantau asal Mojokerto itu berhasil membuat sabun setelah mencari informasi ke sana kemari. Tapi ia masih bingung memberi nama sabun produksinya. Siaran radio berkali-kali melaporkan serangan kejadian selama Perang Pasifik dan masa akhir Perang Dunia Kedua. Sewu selalu terngiang-ngiang dengan pesawat B-29, pesawat pengebom dan pengintai milik Angkatan Udara Amerika Serikat.
Pesawat B-29 semakin kondang setelah diberi sandi Enola Gay dan Boxcar digunakan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ketenaran pesawat pengebom B-29 langsung memikat hati Sewu Gunawan. Ia lantas mendaftarkan merek dagang sabun B-29. Walau diproduksi tahun 1942, penjualan sabun B-29 masih pelan. Pada tahun 1970-an, sabun B-29 menjadi primadona. Perusahaan Sinar Ancol menggandeng pelawak perempuan kenamaan Suratmi atau dikenal dengan Ratmi B-29. Kebetulan bernama sama dengan merek sabun untuk membintangi iklan sabun B-29. Tiap hari dari pagi hingga sore, banyolan pelawak perempuan bertubuh gempal itu setia mengajak ibu-ibu menggunakan sabun cuci multifungsi. Sabun B-29 pun menguasai 80% pasar Indonesia. Selain menjadi bintang iklan, Ratmi B-29 juga mulai merambah dunia film. Era 1970-an, ia ikut bermain dalam banyak film. Menurut majalah Tempo, hingga tahun 1976, Ratmi sudah bermain dalam 20 film. Dalam film-film itu, meski tak dianggap sebagai film komedi, Ratmi kerap berperan sebagai sosok yang mengundang tawa. Peran Ratmi dalam film biasanya mewakili wajah rakyat jelata. Wajah Ratmi juga sering muncul dalam film-film komedi era 1970-an. Ia bermain bersama Benyamin Sueb, Bing Slamet, Bagio, dan Tan Cheng Bok. Bersama Benyamin, Ratmi bermain dalam film Ratu Amplop tahun 1974. Dalam film itu tampil juga Ida Royani, Rahayu Effendi, dan Gombloh. Sementara dengan Tan Cheng Bok, Ratmi tampil dalam film Bagong Mujur yang diperkuat oleh Vivi Yong. Tahun 1973, Ratmi B-29 menikah lagi untuk yang ketiga kali dengan Didi Sugandi yang lebih muda 10 tahun darinya. Sebagai artis ngetop, tahun 1977, Ratmi syuting 3 film sekaligus, yaitu Direktris Muda, Hujan Duit, dan 9 Janda Genit. Ia pun sibuk luar biasa. Tanggal 31 Desember tahun 1977, saat syuting film Direktris Muda di Makassar, Ratmi mendapat serangan jantung saat akan memasuki pesawat. Ia hendak pergi ke Surabaya untuk merayakan tahun baru. Namun, Ratmi B-29 jatuh pingsan kurang lebih setengah meter dari tangga pesawat dalam dekapan sang suami. Setelah pingsan, kru segera menghubungi rumah sakit untuk datang secepatnya. Namun, mobil pertama yang datang untuk membawa Ratmi B-29 terlalu kecil, sehingga perlu diganti dengan mobil yang lebih besar. Waktu pun terbuang cukup banyak sehingga nyawa Ratmi pun tidak tertolong. Ratmi B-29 menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Setelah jasad Ratmi B-29 sampai di Bandara Jakarta, mobil jenazah yang diselubungi kain bendera merah putih sudah menunggu Ratmi untuk diantarkan ke tempat terakhirnya, yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Barisan seragam bergenderang dan tembakan salvo pun turut mengiringi penguburan jenazah Ratmi B-29. Teman-teman, demikianlah kisah Ratmi B-29, artis serba bisa yang semasa mudanya ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap kepahlawanan yang patut kita contoh. Berjuang tanpa pamrih, tidak menuntut apa-apa terhadap negara,
dan ia memilih jalannya sendiri sebagai seorang artis dibanding menuntut haknya sebagai seorang pejuang. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan semua. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang mungkin belum diketahui oleh kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.